Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia umur yang panjang sehingga kita berkesempatan ada di bulan yang mulia yang merupakan Ashhurul Hurum yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu bulan Muharram. Juga sekaligus bulan ini adalah awal bulan dari bulan Hijriyah. Kita sudah masuk ke tahun yang baru. Mudah-mudahan pergantian tahun ini menjadi satu momentum untuk diri pribadi dan juga para jamaah untuk menjadikan pribadi menjadi lebih baik. Yang belum menjadi baik, yang sudah baik, mudah-mudahan bertambah-tambah kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para orang tua, para kesepuhan yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takziman wa takriman kami kepada semuanya, segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa, juga Yayasan At-Taqwa, yang mudah-mudahan dalam segala tugas, amanah dan kewajibannya senantiasa diberikan pertolongan sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah, bapak-bapak, para remaja yang semuanya hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momentum tahun baru ini tentu banyak hal-hal yang perlu kita jadikan ibroh, jadikan pelajaran. Begitu banyak yang bisa kita ambil. Namun saya ingin menarik garis merah sedikit daripada sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu di bulan-bulan Islam ini mengandung begitu banyak sejarah. Kalau kita ingat dengan kemarin bulan Zulhijjah, ada peristiwa besar tentang
keimanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail putranya, begitu juga keluarganya. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran bahwa pada Nabi Ibrahim dan orang-orang besertanya terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Juga kita diingatkan dengan ibadah kurban. Nah, di bulan Muharram ini pun kita diingatkan tentang satu sejarah bangkitnya peradaban Islam yang tadinya tidak memiliki kekuatan, ketika menghijrahkan atau dihijrahkan oleh Allah atas izinnya, baru masuk ke kota Madinah, baru agama Islam mulai mencisuar di mana-mana, menyebar di mana-mana, sehingga Islam memiliki kekuatan. Nah, dari kejadian itu, dari sejak hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu Islam itu semakin kuat, ya, organisasinya semakin kuat, kepengurusannya semakin kuat, para sahabat juga begitu demikian, persaudaraannya, silaturahimnya, kehidupannya, tolong menolongnya, itu sudah mulai kuat dan luar biasa. Sehingga ketika terjadi peperangan dan lain sebagainya pun, sampai akhirnya terjadi Futuh Mekah, Islam tidak pernah terkalahkan. Walaupun ada beberapa kejadian, itu pun karena kesalahan daripada umat Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu dijadikan pelajaran apa? Kenapa sampai demikian? Sampai beliau itu silaturahimnya kuat, persaudaraannya, uhuwahnya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita selidiki, perlu kita pelajari, sehingga jadikan pelajaran untuk kita semua yang hidup saat ini, yang memang persaudaraan kita itu sekarang itu sangat rentan. Nah, maka kita ambil pelajaran dari bangkitnya Islam setelah hijrah, apa yang membuat Islam itu menjadi kuat. Saya ambil dari Al-Quran, dari surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam surat Al-Quraisy ini ada 3 hal, ada 3 petunjuk penting yang mana bila kita laksanakan dengan baik, bila kita ikuti lalu kita laksanakan, maka akan merubah pribadi-pribadi kita masing-masing, bahkan tidak hanya pribadi kita, juga keluarga, masyarakat, bahkan bangsa ini menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang kuat, keluarga yang kokoh, negara yang tidak mudah dikalahkan. Nih kuncinya ada di sini ternyata. Akan menjelma menjadi negara hebat, menjadi keluarga yang hebat, menjadi pribadi yang hebat, bila mana 3 hal pondasi di dalam surat Al-Quraisy ini dapat kita laksanakan. Mana yang pertama yang menjadi modal daripada para sahabat, ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, sehingga Islam semakin hari semakin kuat, semakin kokoh dan sulit dikalahkan, sehingga dengan waktu singkat kota Mekah dapat dibebaskan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Yang pertama modalnya itu adalah falyabudu rabb hadzal bait. Apa yang dimaksud dengan falyabudu rabb hadzal bait? Para mufassir menyampaikan bahwa ini adalah merupakan sisi spiritualitas yang sangat kuat. Artinya kalau spirit kita
Kalau spiritualitas kita kuat dalam rangka falyabudu rabb hadzal bait, maka pribadi, keluarga, negara dan bangsa ini pun akan menjadi kuat. Kalau kota akan menjadi kota yang hebat, kalau kampung akan menjadi kampung yang hebat, kalau rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang hebat. Kalau bahasa Al-Qur'annya, spiritualitas itu adalah iman. Berarti kalau bisa kita gampang ngomongnya, yang pertama, modal utama untuk kekokohan daripada keluarga kita, diri kita, bahkan bangsa ini, yang pertama adalah keimanan. Bahkan di dalam Al-Quran, sebelum Allah menyampaikan tentang masalah ekonomi, bisnis, keamanan dan lain sebagainya, selalu yang Nabi katakan iman dahulu. Karena bagaimanapun hebatnya manajemen, bagaimanapun hebatnya organisasi, bagaimanapun hebatnya di satu perusahaan dan lain sebagainya, kalau tanpa didasari dengan keimanan yang kuat, maka itu akan berantakan. Dijamin itu. Yang pada akhirnya apapun yang dia dapatkan, yang dia miliki, bukan melahirkan kemanfaatan, justru melahirkan kemafsadatan. Mohon maaf, orang yang mencuri itu, kenapa dia mencuri? Pada dasarnya kenapa ya, Pak? Kenapa seorang dapat mencuri, mau mencuri gitu? Itu kenapa sebabnya emang? Bukan karena lapar. Bukan. Ada banyak orang lapar tapi nggak mau mencuri. Bukan karena miskin. Banyak orang yang miskin tapi nggak mau mencuri. Kenapa? Karena dia tidak dapat menahan dirinya dari hawa nafsunya. Artinya, kata lainnya, imannya nggak ada, imannya kurang kuat. Pada akhirnya dia mau melakukan pencurian. Mohon maaf, yang korupsi itu dia nggak punya duit apa gimana sih sebenarnya? Korupsi itu punya duit gak dia? Lah punya, duitnya banyak benar. Banyak kan dia sama kita. Ya, rumahnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, ngapa korupsi? Nah kan duitnya udah banyak. Coba. Iseng. Karena kurang iman. Makanya saya suka ingat tuh yang disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ tuh. Suka dengar. Orang Indonesia itu penyakitnya kurap, kutil, kudis, ya. Apa kudis? Kurang disiplin. Apa kurap? Kurang rapi. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi. Apalagi itu kutil, kurang teliti. Penyakitnya satu kata beliau, kuman. Kurang apa? Kurang iman. Kurang iman. Kalau kita iman kita kuat, Pak, Allah menyatakan di dalam Al-A'raf ayat 196, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan juga bumi. Syaratnya amanu, kuatkan keimanan kita. Orang yang beriman maka udah beda ngomongnya juga. Misalnya nih kita ngelihat apa? Ada ngelihat payak mateng tapi punya orang. Itu orang iman ngomong begitu. Kalau orang kurang imannya, kalau orang beriman ngomongnya, aduh ada payak mateng tapi punya orang. Tapi kalau orang gak beriman, punya orang sih tapi mateng. Nah itu beda tuh. Udah beda ngomongnya tuh.
Punya orang tapi mateng, ama mateng tapi punya orang, beda kan? Beda. Bahasanya beda. Di Al-An'am 82 Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu minhum bidzulmin. Ini di sini. Alladzina itu kan kalau kata santri isim mausul. Kalau namanya isim mausul itu masuk ke semua. Anak kecil kek, mau perempuan kek, mau laki, mau yang dewasa, mau yang tua. Pokoknya kalau dia amanu, beriman kepada Allah, ya, maka Allah akan selamatkan dia, akan menangkan dia, akan berikan kebaikan dan keberkahan. Umum sifatnya, siapa baik itu. Jadi yang terpenting itu adalah iman. Iman itu paling pokok dan paling penting. Nih dulu nih. Dulu saya ingat nih, apalagi yang udah tua-tua ya, di daerah kita ini kan masih pohon karet ya Ustaz ya. Itu alternatif saya masih ingat tuh, yang Cibubur masih pohon karet. Itu pohon karet tuh mercubuana. Kalau jalan malam-malam aman Pak, nggak ada apa-apa. Kita mau kemana-mana juga apa? Aman. Gak takut, gak apa. Jam 10 malam, jam 11 malam, gak pernah takut mau jalan kemana ge. Tapi kalau sekarang, padahal perubahan tata kota, kemajuan yang begitu pesat dan lain sebagainya, kalau anak bapak jam 10 atau jam 8 ada di luar belum pulang, khawatir gak Pak? Khawatir sekarang. Artinya apa? Artinya kemajuan teknologi, kemudian kemajuan pembangunan itu tidak menjamin ketenangan dalam diri kita. Yang dapat menenangkan diri kita itu hanya apa? Hanya iman, nggak ada lagi. Karena kata Allah, kalau orang beriman, yang pertama yang Allah akan berikan adalah ketenangan tuh. Ya kalau orang beriman itu yang pertama akan Allah berikan itu hatinya diberikan apa? Diberikan ketenangan. Bukan kemajuan teknologi, bukan kemajuan pembangunan, bukan segala hal yang lain. Yang memberikan ketenangan adalah iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gelisah Reoto, Bapak tahu nggak Jepang Pak? Jepang itu kan negara maju Pak. Teknologinya maju, negaranya juga maju, disiplinnya tinggi, kemudian peraturannya ketat, canggih. Tapi tingkat bunuh dirinya itu paling banyak. Paling banyak di Jepang itu. Bahkan katanya kalau ada momentum besar, tiba-tiba mati lampu Pak, maka PLN-nya langsung bunuh diri itu Pak, ketua PLN-nya. Tuh di Jepang kayak gitu. Bahkan saya punya rekan alumni yang ada di Hong Kong, di Jepang. Itu memang begitu. Jadi tingkat bunuh diri di daerah Jepang itu mohon maaf tinggi banget ya. Sangat luar biasa tingginya. Kenapa? Memang teknologinya maju, ya, canggih, ketat dan lain sebagainya, tapi kegelisahan yang ada dalam dirinya itu apa? Luar biasa besarnya. Sehingga seiring dengan majunya teknologi dan kecanggihannya teknologi dan lain sebagainya, tidak menjamin orangnya itu apa? Tenang, mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan. Coba ada Bapak, mendingan kaya tapi gelisah, apa miskin tapi tenang Pak? Kagak ada tawarannya begitu. Bisa buat kayak ibu. Ibu-ibu milihnya yang nomor 3, berarti pilihan cuma 2. Pengen kaya tapi tenang. Istilah katanya mendingan pas-pasan tapi tenang daripada kaya tapi gelisah kan itu kan. Oh, kan itu sih kangen dengar Pak. Ya, seperti kemarin tuh ada apa? Selandia Baru ya. Yang apa? Yang menterinya bawa mobil ugal-ugalan mabok, langsung mengundurkan diri. Mundur. Tuh di orang lain sampai begitu. Mundur, bunuh diri orang mah gitu ya, karena ketenangan kalau di Indonesia terlalu tenang gitu. Terlalu tenang.
Anteng gitu kan. Anteng. Saking apa? Saking tenangnya tuh. Saking tenangnya. Bahkan ini mah kawan saya bercerita demikian, bahwa di Jepang itu saking tingginya tingkat bunuh diri, jadi ada tempat yang khusus untuk bunuh diri, Pak. Tanyain dah, emang bener apa kagak? Saya kata teman saya tuh. Jadi ada tempat yang khusus untuk bunuh diri. Nah ini kan dia bergaul dengan para cendekiawan muslim di Jepang gitu. Jadi ini ada kisah nyata, ini bukan bohong, nyata nih. Jadi ada orang jalan, ketemu sama nih, mau kemana? Kalau bahasa kita mau kemana? Mau bunuh diri, katanya gitu. Dia bunuh diri. Bahkan jamnya itu diatur, Pak. Jadi kalau misalkan jam bunuh diri jam 10, dia datang jam 9, belum, ntar, belum masuk. Jadi kalau datang jam 11 kelewat, nanti besok lagi berarti. Itu sampai begitu, Pak, luar biasa itu. Ketemu sama dia tuh, ketemu gitu ya. Ketemu. Kemudian mau kemana? Mau bunuh diri. Jam berapa? Jam 10. Ini kan baru jam 8. Mendingan ikut saya aja dulu yuk. Enggak. Saya mau bunuh diri gitu. Kata, pokoknya kalau misalkan nih kamu ikut saya, kalau ada kerugian nanti saya ganti. Apapun kerugian kamu nanti saya ganti. Akhirnya dia mau, Pak, ikut. Dibawa kemana? Dibawa ke masjid. Sama dia dibawa ke masjid, tapi dia nggak mau masuk. Dia hanya ada di empernya tuh. Di emper duduk di situ. Teman saya tuh masuk ke dalam, salat tahiyatul masjid, salam-salam, pas salam dia udah tidur, Pak. Tidur. Mau dibangunin kayaknya nyenyak banget itu, nikmat banget tidurnya, dibangunin nggak tega. Akhirnya bangun-bangun jam berapa? Bangun-bangun jam 1. Iya, kelewat bunuh dirinya, kelewat. Jam 1 baru bangun. Ini jam berapa ini? Ini jam 1. Dia bilang, karena waktu engkau tersita sama saya, silahkan kamu mau minta apa aja sama saya. Tadi saya mau udah tidur, saya mau bangunin, saya gak tega. Dia bilang, ini tempat apa? Ini masjid. Masjid itu apa? Dijelasin lah. Begini, begini, begini. Kenapa enak banget, kata dia. Kenapa saya pengen bunuh diri? Karena dia udah 5 hari gak bisa tidur, Pak. Dia 5 hari gak bisa tidur, gelisah. Sampai pengen bunuh diri, gara-gara gak bisa tidur doang. Tapi pas ke situ, ke masjid di empernya dong, tidur, Pak. Tidur, bayanginnya dari jam 9 tuh. Tidur. Emang di masjid itu luar biasa, Pak. Auranya beda kan? Beda kalau masuk ke masjid, udah beda banget. Pokoknya kalau udah masuk, sholat sunat di depan kipas angin, apalagi sekarang banyak AC kan. AC udah duduk juga apa, Pak? Masya Allah, dah subhanallah. Udah ngantuk banget. Dia mah baru tahu gitu. Padahal mah kita mau udah tidur mulu masuk ke masjid dia. Karena ada dia baru tahu, nggak tahu aja dia. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau beriman, yang paling pertama yang akan Allah berikan adalah ketenangan. Kalau orang udah tenang, Pak, gampang diaturnya. Kenapa pemimpin susah ngatur rakyat? Pemimpinnya nggak tenang, rakyatnya juga apa? Nggak tenang. Bapak lagi berantem di jalan, susah. Untuk tenang itu susah. Untuk memberikan nasihat juga susah sama orang yang kagak tenang mah. Tenangkan dulu. Kan kalau mau pengen lihat ikan di dalam kolam itu kan apa dulu katanya, Pak? Tenangkan airnya. Nanti akan kelihatan kan itu katanya ya. Kata yang nyanyi itu mah. Bahkan ada sejarahnya. Dulu Sayyidina Umar pernah belusukan. Sayyidina Umar itu belusukan, Pak. Kalau malam itu belusukan. Kita kan sering dengar ceritanya. Ke desa-desa, kemana-mana. Pengen apa sih? Sayyidina Umar itu yang pertama ingin dia lihat sampai mana keimanan rakyatnya. Karena konsepnya, kalau rakyatnya sudah imannya kuat, gampang ngaturnya. Orang kalau udah tenang, Pak, dinasehatin gampang. Kalau orang lagi marah, coba-coba nasehatin, nggak bakal. Istrinya ngambek nih, nasehatin nggak masuk.
diemin dulu, diemin. Antepin, mau marah kayak gimana, antepin aja, ngomong apa kayak antepin. Nanti kalau udah tenang baru kita nasehatin. Tapi kalau lagi meledak-ledak kita nasehatin nggak bisa. Anak lagi meledak-ledak nasehatin nggak bisa, percuma. Tenangkan dulu, tenangkan hatinya, tenangkan. Kalau udah adem baru masuk nasehatin, baru masuk nanti. Tapi kalau nggak tenang nggak bisa. Terus Sayyidina Umar gitu. Karena ketika ketenangan itu ada di rakyat-rakyatnya, beliau akan lebih mudah, akan gampang memberikan nasihat. Juga apa yang sudah disampaikan Al-Quran akan mudah dilaksanakan bagi mereka orang-orang yang tenang. Tapi kalau tidak tenang gara-gara kurang iman, itu akan sulit, akan menjadi masalah yang akan sulit diselesaikan. Kalau imannya udah kurang, apalagi ya imannya gampang banget hilang, maka atau turun naik, itu akan menjadi masalah, dan masalahnya akan sulit diselesaikan. Tapi coba dah di jalanan berantem nih, kalau dua-duanya tenang selesai. Tapi kalau dua-duanya ngegas, nggak bakal kelar sampai kapan gitu. Kan udah saya bilang ya, sesuatu yang nggak ada akhirnya itu cuman keinginan nggak bakal ada akhirnya. Nah, kalau terus ngegas dua-duanya nggak bakal selesai sampai kapanpun. Jadi beliau itu suatu saat pernah ketemu dengan seorang gembala, anak-anak ngegembala apa? Gembala kambing. Ketemu tuh, lagi ngegembala kambing. Kata Sayyidina Umar gini, "Nah, ini saya beli ya," nggak tahu kan? Itu Amirul Mukminin nggak tahu. Ini saya beli 1 juta kalau bahasa sekarang, 1 juta saya beli nih kambing. Kata anak itu nggak mau. 10 juta dah, nggak mau. 100 juta nggak mau juga tuh Pak. Kata Sayyidina Umar, kenapa kamu nggak mau? Coba kalau kita Pak ya, kita nih punya kambing 1, ditawar 1 juta, 10 juta, sampai 100 juta. Kira-kira kalau ditawar 100 juta Pak, gimana Pak? Nggak mau, kenapa? Karena mohon maaf, ini bukan kambing saya mah cuma ngangon doang. Mana mungkin kambing orang lain lalu tiba-tiba saya jual. Yang namanya ngejual mah harus milik kita. Kalau punya orang lain belum ada akad-akadan nggak boleh dijual, kecuali ada akad-akadan dulu. Kayak kemarin jualan kambing, punya orang, banyak juga yang punya orang itu dijualin. Ini nggak ada. Kan kalau kita nih punya pemikiran ya, lah itu gampang bener ya, dibeli 100 juta kan gitu kan, lah udah aja apa ya kita jual, kita beli lagi kan ya, beli lagi yang paling gede dah gitu misalkan itu ya, misalkan. Atau gimana kayak alasannya nanti ke pemiliknya mak, lah 100 juta itu pikiran mafia tuh. Kan gitu, itu nggak mau. Bahkan anak itu bilang, aina Allah, kalau aku jual kambing ini kepadamu, aina Allah, di mana Allah? Allah akan melihat aku di mana-mana. Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Allah akan melihat segala apa yang aku lakukan, dan aku nanti mau mempertanggungjawabkannya. Bagaimana aku mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Memang majikanku nggak melihat, yang punya kambing tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Di situ Sayyidina Umar langsung nangis, juga bersyukur Pak. Nangisnya kenapa? Anak sekecil itu sudah bisa menyampaikan atau melakukan hal-hal demikian. Di sisi lain Sayyidina Umar menangis karena terharu, di sisi lain bersyukur, alhamdulillah, berarti rakyatku masih apa? Imannya masih luar biasa. Tuh Sayyidina Umar sering melakukan hal-hal demikian tuh. Ya. Langsung nangis tuh Sayyidina Umar. Begitu juga kita pernah dengar kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Bagaimana ada sepupunya atau saudaranya datang ingin berbincang. Waktu itu beliau sedang ngurusin masalah negara. Ketika datang, kata Umar bin Abdul Aziz, ini mau ngomong urusan pribadi apa urusan negara nih? Lah ngomong pribadi lah, kan kita saudara. Akhirnya lampunya dimatiin dulu Pak. Lampu dimatiin, lalu dia ngambil lilin, hidupin lilinnya. Lampu yang tadi terang tuh dimatiin. Kok begini, kenapa aku datang dimatiin? Kan kau bilang tadi kamu akan berbicara masalah pribadi, sementara lampu yang aku gunakan ini milik negara.
dan aku sedang mengerjakan pekerjaan negara. Karena kamu ingin ngobrol masalah pribadi, maka fasilitas negara dimatikan dulu, diganti pakai lilin yang punya pribadi. Itu sampai begitu apiknya, hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai nanti memakai barang-barang milik negara. Itu sampai begitu, saking hati-hatinya tuh. Kalau pemimpin beriman, kalau rakyatnya beriman, melalui apa? Jalan fal ya'budu rabb hadzal bait, maka pemimpin akan mudah mengurus rakyatnya. Pemimpin akan mudah memberikan nasihat-nasihat kepada rakyatnya. Kalau udah mudah, ya gampang, pasti rakyat juga akan senang kepada pimpinannya. Makanya kata Nabi, sifat pemimpin dan rakyat yang beriman itu bagaimana? Di dalam hadisnya dikatakan, yang diriwayatkan di dalam kitab Muslim, hadis 1855 dari Auf bin Malik al-Asja'i, pemimpin terbaik itu sifatnya satu, pemimpin yang saling mencintai dengan rakyatnya. Jadi pemimpinnya cinta kepada rakyat, mengayomi, mengurus, mensejahterakan, dan rakyatnya pun mencintai pimpinannya. Dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus terjadi tuh. Itu sifat daripada pemimpin yang terbaik. Iman pemimpinnya mencintai rakyat, rakyatnya juga mencintai pimpinan. Harus begitu. Itu diantara sifat apa? Sifat pemimpin yang terbaik menurut Rasul. Dan kalau itu ingin terwujud, kata Nabi, dilanjutkan hadisnya, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian harus saling mendoakan. Pemimpin mendoakan rakyat, rakyat mendoakan pimpinan. Harus begitu. Masalah nanti misalkan nih awalnya beda partai, beda ini beda itu, kalau memang sudah terpilih, doakan. Kenapa demikian? Umar itu, coba Bapak tahu kan biografi Umar? Kalau baca biografi Umar dulu, waduh luar biasa. Mabok itu hampir setiap hari, Pak. Mohon maaf. Dia itu tiap hari kerjaan nantangin orang. Pokoknya di pasar siapa premannya tantang sama dia. Kalau berani saya tunggu di gunung mana, ayo tunggu. Baca ada biografi Umar. Cuman dia aneh, kalau mau bertarung itu minta izin sama emaknya. Minta izin, artinya takut pulang nanti tinggal nama doang. Kata penulisan sejarahnya begitu. Dikhawatirkan beliau pulang tinggal nama. Makanya kalau dia mau bertarung tuh nantangin orang, dia suka izin dulu sama emaknya. Tapi nggak pernah kalah itu, selalu menang. Kerjaannya begitu. Namun di balik itu semua ya sisi baiknya juga banyak. Tapi itu luar biasa. Itu kerjaan Umar begitu. Tapi kan Nabi pernah mendoakan Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan masuknya salah satu Umar. Umar itu ada dua. Nah, diantaranya Umar bin Khattab, didoakan begitu. Akhirnya apa, Pak? Apa yang terjadi? Umar itu masuk Islamnya tibang gara-gara dua huruf doang. To sama ha doang. Toha, bergetar hatinya, bergetar aras, dapat hidayah Sayyidina Umar sehingga memeluk agama Islam. Tadinya orang yang memusuhi Islam, tadinya orang yang sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bila mana ada kaum Adi yang memeluk agama Islam, Umar lah yang akan yang akan menghabisi orang tersebut. Ada kaumnya aja yang masuk Islam, maka dia itu yang menghabisi. Tapi gara-gara doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya ya, dengan pembacaan Al-Quran dari adiknya hanya 2 huruf saja. Kalau dalam Khulasaah itu kan ada satu ayat, namun pada dasarnya 2 huruf itu, to dan ha itu, sehingga menggetarkan hati Umar, lalu dia memeluk agama Islam. Bisa saja pemimpin yang tadinya tidak baik,
kita nggak suka sama pimpinan itu, namun ketika dia terpilih jadi pimpinan, jangan kita membencinya. Doakan, kata Nabi, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Makanya tadi pemimpin yang apa? Yang terbaik kata Rasul, pemimpin yang mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Caranya bagaimana agar terwujud? Rakyat mendoakan, pemimpin mendoakan rakyat. Bisa saja yang tadinya dia kita tidak suka karena kezoliman dan lain sebagainya, mungkin melalui doa-doa yang kita panjatkan sehingga pemimpin itu berbalik arah. Karena Allah yang muqallibal qulub sabit, Allah yang membulak-balikan hati seseorang. Bisa saja yang tadinya dia tidak baik, karena doa yang kita panjatkan jadi apa? Jadi baik. Mau dimanapun, mau itu organisasi kita, perusahaan kita. Aduh, ya mah pimpinannya terbalik ya. Masa sih ini jadi pemimpin sih? Misalkan gitu ya. Doakan. Masa kita kita demo itu ya. Doakan aja, doakan. Karena ternyata Sayyidina Umar pun yang tadinya memusuhi Islam, karena doa yang Nabi panjatkan, terus didoakan. Akhirnya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya itu kan, Allahumma aslih wulatul umurina. Ya Allah, luluskan urusan-urusan pemimpin-pemimpin kami. Yang tidak baik nanti menjadi baik. Jangan didoakan jelek, diomongin jelek, atau tambah apa? Tambah jelek. Kita doain biar dia jadi baik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar, yang pada akhirnya ternyata beliau menjadi seorang pemimpin, malahan menjadi seorang pemimpin, menjadi khulafaur rasyidin yang kedua. Bahkan sejarahnya luar biasa, bisa kita jadikan inspirasi bagi kita yang memang terpilih menjadi pemimpin dan menjadi pribadi-pribadi seperti Sayyidina Umar. Jadi saling mencintai, rakyat dan pemimpin harus saling mencintai, insya Allah. Kalau kita saling mencintai satu sama lain, pemimpin mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pimpinannya, lalu kemudian saling mendoakan satu sama lain, insya Allah yang tadinya tidak baik akan berubah menjadi menjadi pribadi yang baik. Jadi para jamaah sekalian, momentum perubahan, momentum Muharram ini jadikan momentum untuk perubahan. Karena Nabi pun dengan hijrahnya beliau itu menjadikan perubahan dari yang tidak menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik. Cuman memang perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa untuk menjadikan yang tadinya tidak menjadi baik, yang sudah baik, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya silaturahimnya kurang baik jadi menjadi baik, yang tadinya persaudaranya tidak baik menjadi baik. Itu banyak pengorbanan serta perjuangannya, terutama yang paling dahulu kita tanamkan dalam diri pribadi kita masing-masing. Agar agar berubah kita menjadi baik, maka pertama adalah tanamkan keimanan. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Hidupkan keimanan dalam diri kita, ya. Spiritualisasinya dihidupkan, spiritnya dihidupkan, imannya dihidupkan. Ketika iman itu lahir dalam pribadi kita, maka nanti akan timbul ketenangan dalam diri kita. Kalau ketenangan sudah hadir dalam diri kita, maka akan mudah untuk melakukan kebaikan. Makanya pernah saya sampaikan, untuk menjaga keimanan diantaranya nambah ilmu, nambahin ilmunya. Yang kedua, bimujalasatis solihin, berkumpul sama orang-orang soleh. Yang ketiga, melakukan banyak amal soleh, mau ikhlas mau enggak, pokoknya beramal aja. Beramal, kumpul sama orang soleh, lalu tambahin ilmu. Itu untuk menjaga keimanan agar senantiasa stabil. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nanti kita sambung lagi di ayat selanjutnya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan saya pada saat ini bulan adalah bulan yang sangat mulia. Jadi terjadi sejarah yang luar biasa. Nah, bagi kita, jadikan momentum Muharram ini untuk perubahan diri,
untuk mengevaluasi diri, terutama yang kita evaluasi adalah keimanan. Karena ketika hari ini kita belum bisa maju, ketika bisnis kita kurang berkah, apa yang kita lakukan rasanya berat, terhambat dan lain sebagainya, itu disebabkan karena iman yang kurang baik. Oleh karena itu, jaga keimanan kita, pelihara keimanan kita, kuatkan dan kokohkan keimanan kita, karena ketika iman itu sudah kuat, maka kita akan mudah melaksanakan apapun, terutama melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan, Pak, kalau ada. Cukup ya? Cukup? Baik, kalau cukup, mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah senantiasa kuatkan iman dan Islam kita. Allah mudah